Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang salah satu dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI, yaitu metode searching atau yang lebih kita kenal dengan nama mesin pencarian. Dalam konteks kecerdasan buatan AI, searching atau mesin pencari bisa menjadi solusi atau jawaban yang mungkin besar dan kompleks. Bisa berupa mencari rute terpendek dalam peta, menemukan kombinasi terbaik dalam permainan, ataupun bisa untuk mencari pola dalam data. Algoritma pencarian digunakan untuk membantu mesin mengambil keputusan yang optimal atau mendekati optimal dalam berbagai konteks. Ini bisa mencakup pencarian heuristik, pencarian berbasis aturan, atau bahkan pencarian melalui algoritma pembelajaran mesin untuk menemukan pola yang penting. Lalu, apa saja sih jenis algoritma yang umum digunakan dalam kecerdasan buatan, dan tujuan utama dari algoritma pencarian dalam kecerdasan buatan adalah untuk menghasilkan solusi yang optimal atau setidaknya memuaskan dalam sebuah masalah atau tugas tertentu. Ada 3 jenis algoritma pencarian yang umum digunakan dalam kecerdasan buatan, yaitu yang pertama ada blind search atau pencarian buta, yang kedua yaitu heuristic search atau pencarian heuristik, dan yang ketiga adalah probabilistic search atau pencarian probabilistik. Ketiga algoritma ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam keadaan atau draft dari masing-masing algoritma tersebut. Blind search atau pencarian buta juga dikenal sebagai pencarian tak berinformasi, di mana sistem tidak memiliki informasi tambahan tentang keadaan atau target ruang pencarian. Algoritma pencarian buta melakukan eksplorasi dalam ruang pencarian tanpa mempertimbangkan informasi tambahan tentang arah yang mungkin lebih baik atau tujuan akhir. Salah satu contoh dari algoritma pencarian buta yaitu breadth first search atau yang disingkat dengan BFS dan DFS, di mana BFS mengeksplorasi semua simpul pada kedalaman yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Sedangkan di sisi lain, DFS mengeksplorasi serangkaian sampul sejauh mungkin sebelum mundur dan mencoba jalur yang lain. Lalu yang kedua yaitu heuristic search atau pencarian heuristik. Algoritma pencarian heuristik menggunakan informasi tambahan yang disebut untuk memandu memproses pencarian ke arah yang lebih mungkin mengarahkan kepada solusi. Heuristik adalah fungsi yang memberikan perkiraan biaya atau jarak yang tersisa dari keadaan ini ke keadaan tujuan. Algoritma ASTAR misalnya adalah salah satu algoritma pencarian heuristik populer, di mana sistem menggunakan kombinasi biaya aktual dan heuristik untuk memutuskan langkah mana yang akan diambil selanjutnya. Lalu yang ketiga ada probabilistic search. Pencarian probabilistik atau yang lebih kita kenal dengan nama pencarian probabilistik. Pencarian probabilitas menggunakan konsep probabilitas untuk memandu proses pencarian. Ini sering digunakan ketika tidak mungkin atau tidak efisien untuk mengeksplorasi semua kemungkinan dalam ruang pencarian. Algoritma probabilistik seringkali didasarkan pada teknik-teknik seperti algoritma pencarian Monte Carlo, di mana sistem membuat estimasi solusi berdasarkan sampel acak dari ruang pencarian.
Metode pencarian probabilitas sering digunakan dalam aplikasi seperti permainan komputer, di mana ada banyak kemungkinan keadaan yang mungkin terjadi, dan pendekatan probabilistik memungkinkan sistem untuk membuat keputusan yang cerdas dan lebih adaptif. Adapun salah satu contoh algoritma pencarian probabilitas ini adalah algoritma pencarian Monte Carlo atau MCTS yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk permainan komputer dan pengambilan keputusan. Dalam konteks permainan, MCTS telah digunakan secara luas, terutama dalam permainan strategi seperti Go dan permainan papan lainnya. Algoritma MCTS bekerja dengan cara menghasilkan serangkaian langkah acak atau sampel dari ruang keadaan yang mungkin dan kemudian mengevaluasi setiap langkah berdasarkan hasil sampel tersebut melalui integrasi berulang. MCTS secara bertahap memperbaiki estimasi dari setiap langkah yang pada akhirnya membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Salah satu varian terkenal dari algoritma MCTS ini adalah UCT untuk trace, yang memperkenalkan mekanisme untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi secara seimbang, sehingga memungkinkan algoritma untuk menjelajahi ruang pencarian dengan lebih efisien. Nah, kesimpulan pada salah satu kecerdasan buatan AI adalah proses mencari solusi atau jawaban dalam ruang masalah yang kompleks dengan menggunakan algoritma dan teknik tertentu. Ini adalah komponen penting dalam banyak aplikasi kecerdasan buatan, membantu sistem untuk membuat keputusan yang optimal dan menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan kami mengenai topik searching atau mesin pencarian pada mata kuliah kecerdasan buatan kali ini. Semoga ulasan kami tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi teman-teman yang menonton video kami, dan juga khususnya semoga bermanfaat bagi diri kami sendiri tentunya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.